Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Allah berfirman, manusia itu, dahulunya, adalah satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan membawa kebenaran, agar kitab itu dapat memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Quran Surat 2 ayat 213. Karena seluruh umat manusia adalah satu umat yang tunggal, Allah telah menyatakan dirinya kepada setiap kaum dengan mengutus para pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjalankan tugas yang sama. Beliau adalah pembawa kabar gembira bagi umat manusia, bahwa Allah masih mengingat mereka, dan bahwa Dia telah mengutus Rasul-Nya untuk mengangkat derajat umat manusia yang telah jatuh ini menuju kemuliaan spiritual. Namun, beliau juga seorang pemberi peringatan, yang menyampaikan kepada mereka bahwa jika mereka terus-menerus dalam keburukan, mereka akan menanggung akibat yang pedih. Secara khusus dinyatakan bahwa para pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan telah diutus di tengah-tengah semua bangsa. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada di antara mereka seorang pemberi peringatan. Al-Quran Surat 35 ayat 24. Ajaran yang luhur ini, bahwa seorang nabi telah diutus di tengah setiap bangsa, diajarkan berulang kali dalam Al-Quran. Kebenaran agung ini, yang tetap tersembunyi selama ribuan tahun, bahkan dari orang-orang paling bijak di dunia, telah bersinar di benak seorang Arab yang tidak bisa membaca maupun menulis, ummi, yang bahkan tidak mengetahui bangsa-bangsa apa yang ada pada masanya atau kitab suci apa yang mereka miliki. Hanya ajaran yang luhur inilah yang dapat menjadi dasar bagi universalitas risalah ilahi kepada seluruh umat manusia. Hanya Dia yang memiliki keluasan hati untuk mengakui kebenaran pada semua nabi sebelumnya, yang dapat mempersatukan seluruh umat manusia. Bagi kaum-kaum yang sebelumnya telah diutus banyak nabi, mereka diingatkan bahwa sudah lama sekali tidak ada nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu setelah terhentinya pengutusan para Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada seorang pun pembawa berita gembira dan pemberi peringatan yang datang kepada kami. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat 5 ayat 19. Beberapa abad telah berlalu sejak kemunculan nabi manapun, seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, di negeri manapun, ketika Nabi Agung dari Arab ini datang. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mengklaim adanya utusan di antara mereka di antara masa Nabi Isa, alaihi salam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia seakan-akan sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan nabi terbesar dari semua nabi, yang akan menjadi utusan bagi seluruh bangsa di dunia. Dan Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, ka'afatan linnaas. Dan kami tidak mengutus engkau, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Al-Quran Surat 34 ayat 28. Hal ini diulangi dalam Al-Quran mengenai semua nabi secara umum, tidak hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah berfirman, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus, selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat 4 ayat 164 dan 165. Di sini diperjelas bahwa para nabi dan Rasul Allah yang datang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mereka yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi juga ada banyak lainnya yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Atas dasar inilah, umat Islam juga dapat menerima para pendiri agama-agama besar, seperti Buddha, sebagai salah satu utusan Allah yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Sekali lagi,
berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Al-Quran Surat 6 ayat 48. Akhir kajian ke-6.